wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan dari kajian kita di minggu yang lalu ya, kita akan masuk di sub tema ya, sub judul tentang al-khati'ah wat taubah, tentang kesalahan dan taubat menurut pandangan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dan Sayyidatuna Hawa, Allah perintahkan kepada kedua insan ini untuk tinggal di surga. Allah perintahkan Adam untuk menetap di surga bersama Hawa ya, dan menikmati apa yang ada di dalam surga, kecuali tentunya ada satu hal yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Adam dan istrinya Hawa. Larangan itu disebutkan dalam Al-Quran ya, di beberapa tempat. Di antaranya ada di surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Ketika kami perintahkan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di surga dan makanlah apa yang ingin kau makan sesuai dengan kehendakmu. Cuman sikok ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kau mendekati pohon ini. Pohon yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya oleh para ulama ya, khususnya para pakar ilmu tafsir Al-Quran, tidak menjelaskan secara spesifik nama atau jenis dari pohon yang dimaksud. Walaupun dari beberapa kita kaum muslimin ini menamakan pohon ini adalah pohon khuldi gitu ya, pohon khuldi. Kenapa muncul istilah pohon khuldi? Karena ternyata memang itu juga berdasarkan ya dari pemahaman terhadap satu ayat di surat Al-A'raf ayat 20 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana setan mempengaruhi Adam dan Siti Hawa, yang diantara alasan dari setan membujuk ya, merayu Adam dan Siti Hawa itu adalah kata setan ya, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Kata setan, Tuhanmu melarangmu makan pohon ini, makan buah pohon ini, tidak lain dan tidak bukan karena Tuhanmu tidak ingin kau menjadi malaikat atau kau akan khalidin, kekal selama-lamanya di surga. Khalidin di sinilah yang kemudian ada memaknai bahwa buah ini disebut dengan buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Jadi kalau dimakan kekal gitu ya, selama-lamanya. Sebagaimana biasanya kita menyebut khalidina fiha abada. Ya, kekal selama-lamanya. Makanya disebut buah khuldi. Walaupun sesungguhnya dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik nama buah tersebut. Ya, oke lah, misalkan kita menyebutnya dengan istilah buah khuldi, tidak apa-apa, biar mudah untuk mengingat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan Hawa untuk mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai memakan buah khuldi tersebut. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setan ya dengan bujuk rayunya itu tak pernah berhenti ya, tak pernah stop untuk mengganggu, membisikkan, merayu manusia ya, dua manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, sampai kemudian akhirnya mereka melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu memakan buah khuldi. Nah, yang menarik di sini sebenarnya
ya satu hal. Pertama, bahwa dalam Islam yang namanya kesalahan, yang namanya kekeliruan, yang namanya dosa gitu ya, itu sesuatu yang lumrah terjadi pada manusia. Bahkan sejak manusia pertama yaitu Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa, ini sudah pernah terjadi kesalahan, pernah terjadi sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Walaupun jadi yang pertama yang ingin diambil oleh kitab ini ya, bahwa manusia itu melakukan kesalahan adalah sesuatu yang lumrah. Sampai Nabi Adam pun pernah melakukan itu beserta istrinya. Nah, yang menarik ternyata ada ulama yang menilai bahwa sebenarnya Adam dan Siti Hawa ini melakukan kesalahan ini karena di luar dari logika dia terhadap apa yang diucapkan oleh iblis, oleh setan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah setan saat menggoda Adam dan Hawa, ini menggodanya bukan menggoda atau membisikkan sesuatu yang biasa gitu ya, tapi dia menggunakan trik yang sampai trik ini membuat Adam dan Hawa percaya. Triknya ini adalah disebutkan dalam Al-A'raf ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah itu, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi saat setan mengganggu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ini, ternyata setan ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah kepada Adam dan Hawa. Karena sumpah atas nama Allah itulah menjadikan Adam dan Hawa percaya. Karena dia tidak sampai berpikir bahwa ada satu makhluk yang menggunakan nama Allah, menggunakan redaksi sumpah atas nama Allah, tapi ternyata dia berbohong. Itu di luar nalar seorang Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, ya, alaihi wassalam. Sehingga beliau ya karena atas nama Allah tadi, atas nama Allah dia bersumpah, akhirnya makan buah itu, ya. Walaupun sesungguhnya itu ternyata adalah gangguan atau perbuatan setan yang sengaja menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalimat Siti ini sebenarnya juga dalam bahasa kita ya, aslinya adalah sayyidati atau sayyidatu. Biasanya sayyidati. Kalau laki-laki sayyidi, kalau perempuan sayyidati. Yang perempuan ini terasimilasi ke dalam bahasa kita jadilah Siti. Sayyidati aslinya, bukan Siti ya. Tapi karena sudah jadi bahasa kita, maka kalimat sayyidati menjadi Siti. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Hawa gitu ya. Padahal aslinya adalah sayyidati. Apa maknanya? Makna sayyidati itu adalah tuan putriku. Ya. Kalau tuan putri kami sayyidatina atau sayyidatuna. Kalau yang lanang sayyiduna atau sayyidina. Makanya kalau kita nyebut nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak masalah karena sudah jadi bahasa kita ya, Siti Hawa. Nah, disebutkan dalam kitab ini bahwa ternyata kedua insan ini melakukan sebuah kesalahan yang akhirnya menyebabkan mereka ya keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Syekh Ali Jum'ah rahimahullah hafizahullah, beliau menegaskan satu hal di sini, wa kana fi fi'lihima mushtarikaini mutasawiyain. Perlu jadi catatan bahwa Adam dan Hawa ini melakukan kesalahan atau melakukan sebuah kekeliruan, dua-duanya keliru, dua-duanya salah. Walam takun Hawa aqallu azman 'ala ta'a aw aktsar januhan lil ma'siyah min Adam. Jangan berprasangka bahwa Hawa ya Sayyidatuna Hawa menjadi sebab utama
perlakuan dosa yang dilakukan dua insan ini. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kalau tidak kati Sayyidah Hawa, sebenarnya Adam ini tidak akan terganggu, tidak akan tergoda oleh setan. Karena ada Hawa yang kalau dia menganalisa, melihat, ya, berinteraksi itu biasanya menggunakan perasaan, maka dia mudah tergoda. Termasuk saat peristiwa yang terjadi memakan buah khuldi itu, ini gara-gara Sayyidah Hawa. Kalau tidak Hawa, ya Adam tidak akan terganggu, manusia akan tetap berada di surga. Ada semacam pemahaman yang semacam itu, ya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau tidak. Adam dan Hawa sama-sama, ya, melakukan kekeliruan itu. Jangan kemudian berpikir gara-gara Hawa laju Adam melok-melokan gitu, ya. Maka di sini beliau mengatakan bahwa dua-duanya melakukan kekeliruan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan semacam teguran kepada Adam dan Hawa. Akhirnya kedua insan ini, ya, pada saat itu seketika apa yang ada di tubuhnya ini hilang, ya. Tidak ada selembar kain yang ada pada tubuhnya. Sebutkan dalam Al-Quran, fa'akala minha fabadat lauhuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Ketika keduanya makan buah tersebut, maka tersingkaplah aurat keduanya. Maka pada saat tersingkap itu Adam dan Hawa berusaha mencari sesuatu yang bisa menutup auratnya. Maka ada daun-daun yang ada di surga itu digunakanlah sebagai penutup aurat dari kedua Adam dan Siti Hawa. Ada yang menyebut waraqah atau daun di sini diambil dari daun buah tin, ya. Daun buah tin yang ada di surga digunakan untuk menutup aurat. Makanya ada yang menyatakan bahwa kenapa buah tin ini menjadi istimewa, karena juga dulu pada saat terjadi kekeliruan, kesalahan Adam dan Hawa, daun itu digunakan untuk menutup aurat keduanya. Makanya disebut dalam Al-Quran bahkan dengan redaksi sumpah, watin wazaitun, ya, demi buah tin. Baik. Nah, setelah itu terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, summa astaghfara wa taba wa anaba ila rabbihima. Kemudian Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, ya. Wa qibalallahu hadhihi taubah wa afa anhuma. Kemudian secara singkat, ya, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa dikabulkan atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa peristiwa ini kemudian diangkat oleh pengarang kitab ini, ya, Syekh Ali Jum'ah hafizahullah? Karena beliau ingin menegaskan bahwa namanya manusia itu melakukan kesalahan adalah hal yang lumrah. Semua orang pasti pernah melakukan salah dan dosa. Bahkan sejak pertama manusia ada, itu sudah ada kesalahan dan kekeliruan. Walaupun tentu Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa berbeda, ya, dengan kita manusia biasa. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tersendiri kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Di antara keistimewaan itu, Bapak Ibu, ketika Adam melakukan sebuah kesalahan, menariknya ini juga pernah disampaikan oleh Gus Baha, ya, dalam ceramahnya, bahwa Adam alaihissalam walaupun melakukan kesalahan, tapi Allah memberikan solusi, memberikan oleh-oleh kepada Adam agar kesalahan itu tidak menyebabkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk terhadap Adam dan Sayyidah Hawa. Makanya ketika selesai, ya, peristiwa kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikutnya, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Adam menerima sebuah kalimat dari Allah, dari Tuhannya. Jadi Adam melakukan kesalahan,
setelahnya diberikan oleh-oleh oleh Allah, dari Allah. Oleh-oleh ini berupa sebuah kalimat. Kalimat ini adalah doa yang disebutkan di surat yang lain, ya. Dalam surah Al-A'raf itu bunyinya qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diberikan Allah kepada Adam, dan doa itu dari Allah, ya kan? Karena tadi Adam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan oleh-oleh itu, dan doa itu luar biasa ketika diucapkan Adam alaihi salam, langsung ya, fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Langsung Allah terima taubatnya Adam dan Sayyidah Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekeliruan Adam alaihissalam. Ya, doanya juga sering kita ucapkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Na itu panjang ya, tapi na terakhir pendek. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pas lanakunanna itu pendek, lanakunanna minal khasirin. Karena kalau kita baca na panjang itu kaget, biasanya kepanjangan kalau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipanjangkan na itu. Padahal na yang terakhir itu pendek. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berikutnya ya, ketika Adam alaihissalam meminta ampunan dari Allah dan taubatnya diterima oleh Allah, tidak hanya diterima ya, bahkan kemudian Allah memberikan apresiasi kepada Adam alaihissalam, sebagaimana dalam Al-Quran ya, surat Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah muliakan keturunan-keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka di daratan, di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rizki kepada mereka dengan hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan anak keturunan Adam ini ya, lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya manusia menjadi salah satu makhluk yang paling mulia gitu ya, di antara makhluk yang lain, dari hewan, tumbuhan ya, termasuk dari bahkan malaikat sekalipun, ketika manusia ini taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqbilu ta'ala taubata ibadihi wa taubatu taqabbulu qat'an. Ya. Di sini disebutkan bahwa dalam kita meminta ampun kepada Allah itu jangan ada jangan ada keraguan saat meminta ampunan kepada Allah. Fala yashukna ta'ib fi qabuli taubatihi. Jangan ragu-ragu orang yang bertaubat itu ya, atas apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan berupa ampunan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang akan menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya ya, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sekali lagi manusia ini memang tempatnya salah dan dosa. Saya kira kita di sini pun sadar dengan hal itu, kecuali kalau ada yang merasa, "Ai Pak Ustaz, caknyo aku nih sampai main hari dak kati dosa caknyo." Misal kayak kalau ada yang berpendapat begitu, kita perlu waspada nih sama orang tersebut ya. Ada sesuatu yang salah caknya dalam diri dia ya tak? Kita pasti salah, kita pasti dosa gitu ya. Namanya manusia ya. Nah, karenanya jangankan kita yang manusia biasa Bapak Ibu, sekelas misalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar itu
disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwa ini gambaran seorang sahabat yang luar biasa bernama Abu Bakar Siddiq dari segi imannya. Kata dalam riwayat itu disebut ya, lau wuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli ard la rajaha imani Abi Bakar. Andaikan iman Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya umat manusia di seluruh dunia, maka iman Abu Bakar lebih berat dibandingkan dengan imannya manusia di seluruh dunia. Saking hebatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mubasysyirin min ahadin mubasyirina bil jannah. Dia termasuk dari 10 orang yang dijamin ya diberikan kabar gembira masuk ke surga. Tapi ada yang menarik dari Abu Bakar, Bapak Ibu. Pada saat turun surat Al-Zalzalah, hafal ya surat Al-Zalzalah? Ya, kita baca sama-sama Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idza tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idza yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surah Al-Zalzalah ini diantara isinya ya tentang hari kiamat, diantara isinya adalah tentang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang melakukan kebaikan akan Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kejelekan, kejahatan walau sekecil zarrah, sekecil debu, itu juga akan mendapat balasan. Abu Bakar Siddiq ketika mendengar ayat ini turun, ketika beliau lagi duduk santai mendengar ada ayat itu turun, apa reaksi dari Abu Bakar? Beliau menangis, Bapak Ibu, nangis. Kemudian Nabi melihat, kenapa Abu Bakar nangis? Disamperin oleh Rasulullah, kemudian Nabi nanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Abkani hadhihi surah. Wahai Rasulullah, yang menjadikan saya nangis itu surat Al-Zalzalah ini, tentang bahwa melakukan kesalahan itu ya akan dibalas walaupun apa namanya? sedikit, walaupun sekecil debu. Jadi takut Abu Bakar nangis, ya. Apa kemudian reaksi Nabi saat itu, Bapak Ibu? Dengarkan hadis beliau ya. Dengarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ya, "Lau annakum la tukhti'una wa la tudnibuna la khalaqallahu min ba'dikum qaumun yukhti'una wa yudnibuna fayaghfiru lahumullah." Kata Nabi, wahai Abu Bakar, andaikan kalian tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa, maka Allah akan menciptakan kaum setelah kalian yang melakukan salah, yang melakukan dosa, tapi kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah kemudian ampuni mereka. Jadi ini memberikan penegasan bahwa namanya manusia ya udah pasti pernah melakukan salah dan dosa, tapi bukan masalah dia melakukan dosanya, tapi bagaimana dia segera bangkit dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Dan taubat ini ya sesuatu yang sangat Allah cintai dilakukan oleh kita semua sebagai hambanya. Jadi seandainya di antara kita tidak pernah taubat, ini juga hati-hati ya, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kenapa Anda tidak taubat? Bukankah Anda sering salah? Bukankah Anda sering berdosa? Gitu ya. Dan taubat bukan hanya terhadap dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh pun kita harus tetap meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan sebuah hadis Bapak Ibu, bagaimana cara Allah melihat taubat hambanya. Rasul SAW bersabda dalam riwayat ya yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatun wa ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa wada'a ra'sahu fanama nawmatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu."
Ini perumpamaan yang Nabi sampaikan ya. Bagaimana Allah begitu senangnya terhadap taubat hamba. Jadi perumpamanya adalah Allah itu saking senangnya seperti seseorang musafir dalam perjalanan membawa onta, dan di atas onta itu semua perbekalannya dia letakkan, dia gantungkan di punggung onta. Minumannya, makanannya, pakaiannya gitu ya, semua ditaruhkan di atas onta. Di tengah perjalanan yang panas, yang terik gitu, istirahatlah sang musafir. Karena capek luar biasa, dia turun dari ontanya, kemudian karena capek tadi akhirnya dia tertidur sejenak. Ketika bangun, apa yang terjadi? Pas membuka mata, ontanya sudah tak terlihat lagi, hilang. Bagaimana perasaan kita saat itu ya? Kalau lagi capek-capeknya pas bangun, pas lagi nak minum, nak makan gitu ya, tiba-tiba hilang onta tadi. Onta tadi ingat, dia bawa segala perbekalan sang musafir, makanannya, minumannya di situ, kalau hilang, bagaimana sedih luar biasa ya. Tapi dia tidak putus asa, kemudian mencarilah musafir ini. Ya, dicari di sedemikian rupa di daerah situ, tapi nihil, tidak membuahkan hasil apa-apa. Ya, sampai akhirnya disebutkan dalam hadis ini, saking dia capeknya, udahlah capek ya, capek nambah lagi ya, hampir putus asa, akhirnya ketiduran lagi Pak. Ketika tidur, pada saat dia membuka mata, di luar dugaan ternyata onta itu tepat berada di depannya, lengkap dengan semua perbekalan dia tadi, minumnya, makannya, semua ada. Kira-kira saat itu bagaimana perasaan sang musafir? Luar biasa, pasti sangat senang gitu ya. Luar biasa, tidak bisa kita, ini kalau kita bayangkan kondisi posisi sebagai seorang musafir, betapa bahagia dan senangnya kita saat itu. Nah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang ya kepada seorang hamba yang bertobat kepadanya, melebihi senangnya sang musafir saat menemukan ontanya yang hilang tadi. Itu bisa digambarkan, dibayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyenangi hamba-hambanya yang bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Ya. Karenanya Bapak Ibu, jangan kita hilang cita-cita, hilang semangat untuk meminta ampun kepada Allah, padahal Allah menunggu ya taubat dan istighfar kita kepadanya. Baik. Maka itu ya, dalam Islam kita diperintah untuk segera bertobat kepada Allah, dan tidak boleh kita berputus asa sebanyak dan sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan salah dan dosa. Ini ayat ini juga memberikan pesan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi orang yang melakukan salah dan dosanya melampaui batas, itu ketika Allah panggil, tidak dengan panggilan kasar, tidak dengan sebutan wahai kau pendosa, wahai kau pemaksiat, ya kan, wahai kau penjahat. Tidak begitu Allah panggil. Tapi dengar ayatnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Justru panggilan sayang yang Allah sebut kepada mereka yang melampaui batas dalam salah dan dosa. Bayangkan ya, betapa Allah sangat merindukan hamba-hambanya ya, walaupun dia banyak salah dan dosa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam salah dan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-sekali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Maha penyayang. Ya, karenanya sekali lagi Bapak Ibu,
segeralah bertaubat kepada Allah dan tidak boleh menunggu-nunggu, tidak boleh diakhirkan, karena disebutkan dalam kitab ini aujabahallahu ta'ala ala ibadihi taubah min jami'il ma'asi 'alal faur, segera. Fala yajuzu ta'khiruha, enggak boleh ditakhirkan, enggak boleh ditunda-tunda. Sawa'an kanat al-ma'siyah saghira atau kabira, walaupun dosa itu besar maupun kecil. Ai Pak Ustaz, dosa aku ni biasa bae kecil. Kagetlah taubat, nunggulah agak tua dikit lah aku nak taubat. Enggak boleh itu, ya. Karena itu kita diminta agar segera ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu taubat nasuha tentunya ya, bukan taubat yang varian lain, tapi yang diperintah kita itu adalah taubat nasuha. Bagaimana taubat nasuha itu? Pertama, al-iqla' 'anil dzanbi. Kita segera ya melepas diri dari dosa yang kita lakukan itu. Misal yang galak berjudi, berhenti berjudinya. Yang galak mabuk-mabukan, berhenti mabuk-mabukannya. Yang galak menzolimi orang, berhenti zolimi orang, gitu ya. Artinya dia melepas diri dari dosa itu. Kalau dia tidak lepas dari dosa itu, bukan tobat namanya, ya kan? Jadi pertama al-iqla' 'anil dzanbi, dia melepas diri dari dosa itu. Yang kedua, summan nadam 'ala fi'lihi, menyesal terhadap perbuatannya. Jangan sampai tidak menyesal. Karena ada sebagian orang yang justru melakukan salah dan dosa, tapi dia bangga pernah melakukannya. Kebanggaan itu terlihat dari cerita dia pada saat bertemu dengan kita lagi ngobrol. Woi, dulu aku nih ya hana ini disebut. Cak bangga nian itu. Padahal yang dia lakukan adalah dosa dan maksiat. Walau mungkin dia sudah tidak lagi melakukannya, tapi penyesalannya nggak ada di sana. Karena tadi ada kebanggaan ya terhadap dosa yang dia lakukan. Maka yang kedua, kita harus menyesal melakukan perbuatan dosa itu. Yang ketiga adalah summal azmu ala adamil audi ila dzanbi abadan. Kemudian berazam, berniat, bertekad dengan kuat untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Jadi bertekad tidak lagi melakukan dosa itu. Maka kalau itu yang dilakukan, insya Allah ya, dosa kita betul-betul akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, kalau itu urusannya sesama manusia, maka selesaikan dulu masalahnya sama manusia. Minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan manusia memang agak ribet ya. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan 3 hal tadi agak mudah. Ya, asal kita serius melakukannya, maka insya Allah dosa kita terampuni. Tapi kalau sama manusia 3 hal tadi tetap dilakukan. Berlari dari dosa itu, kemudian menyesal, kemudian berazam tidak lagi melakukan, plus minta maaf kepada orang yang mungkin pernah kita zolimi, pernah kita sakiti. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Itu mungkin ya tentang taubat dan tentang kesalahan dan taubat. Nah, minimal Bapak Ibu cara taubat yang paling mungkin bisa kita lakukan sehari-hari ya dengan lisan kita adalah memperbanyak istighfar. Istighfar itu pendek kalimatnya adalah astaghfirullah. Kalau nak panjang dikit, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Kalau agak panjangnya dikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Atau ada satu istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu adalah berarti istighfar yang paling tinggi. Ya, paling utama. Pemimpin istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Sayyidul istighfar ini luar biasa ya, karena kita mengaku bahwa begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, plus mengaku bahwa betapa banyak dosa yang kita lakukan, maka kita minta ampun kepada Allah. Ya, dak baca Sayyidul istighfar minimal tadi astaghfirullah. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, dengarkan hadis ini sebagai penutup kajian kita sebelum kita tanya jawab. Apa kata Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum aktsar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Kata Nabi, demi Allah, aku beristighfar meminta ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 100 kali beliau beristighfar minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW yang sudah pasti surga, ya, manusia paling mulia di sisi Allah, utusan Allah, kekasih Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, tapi ternyata istighfarnya dalam sehari sampai 100 kali. Pertanyaannya adalah, berapa kali kita istighfar dalam sehari? Apa kita merasa bahwa lebih hebat daripada Nabi? Apa kita merasa bahwa surga sudah berada di depan mata kita? Kenapa Anda begitu sedikit istighfarnya? Ya, maka itu Bapak Ibu, ini jadi renungan buat kita semua. Mari ya, perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, ya. Karena tadi ya, kita sebagai manusia banyak salah dan dosa. Inilah kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu yang ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak. Umpama Nabi Adam tidak makan buah huldi, bagaimana hubungannya dengan ini jahil khalifah fil ardi khalifah? Ya. Oke, sekalian yang lain ada? Ya, silakan Pak. Ini mungkin saya awal kan waktu Nabi Adam disuruh tinggal di surga, itu kan dibersihkan dari surga itu kan. Nah, gimana dia cara menggoda Siti Hawa itu? Apakah masih kan gitu? Nah, yang kedua, waktu mana tempatnya Nabi Adam itu kan tidak semudah saya baca itu, yang doa-doanya itu dia berdoa itu 100 tahun katanya baru dikabulkan, tapi tidak semudah itu. Nah, yang ketiga itu, kalau kita salah dengan Allah mungkin kita mudah tobat, tapi kalau sesama manusia, misalnya sama teman itu kita tidak tahu lagi di mana tinggalnya, tapi kita pernah salah gitu misalnya, atau dia sudah meninggal, itu gimana? Baik. Perumpamaan ya, andaikan Nabi Adam dan Siti Hawa tidak makan buah khuldi gitu ya. Ya, kalau kita andai-andai ada banyak kemungkinan terjadi gitu ya, banyak kemungkinan terjadi. Maka kalau seandainya tidak makan buah khuldi itu, ya kan? Tentu dakati ayat yang bunyinya inni ja'ilun fil abdi khalifah. Karena Allah Ta'ala akan menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi, ya. Situ kemungkinan. Kemungkinan kedua, ini mungkin pula jadi ujungnya jawabannya. Yang kedua, ada alasan lain gitu ya, selain makan buah khuldi untuk menjadikan manusia akhirnya tinggal di bumi sebagai khalifah. Nah, karena tadi pertanyaan mungkin ya, kemungkinan yang lain juga banyak bakal terjadi. Tapi faktanya ya kan, dalam Quran ya disebutkan bahwa Adam dan Siti Hawa itu yang memakan buah khuldi, yang akhirnya diturunkan ya, diperintahkan untuk tinggal di muka bumi. Baik. Berikutnya tentang setan yang bisa masih mengganggu Adam dan Siti Hawa walaupun dia sudah diusir dari surga. Ya. Wallahu alam ya, yang jelas bahwa ketika Adam berada di surga memang
setan ini dia terus mengganggu Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi dia mengganggu itu bukan sekali dua kali, berkali-kali dia mengganggu Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Walau dia sudah terusir, tapi mungkin ya karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu masih berada masuk ke dalam surga untuk mengganggu, dalam tanda kutip menguji Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga kemudian berhasillah iblis ini, setan ini dalam mengganggu Adam dan Siti Hawa. Awalnya ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis kan memang sudah berada di surga. Tapi karena dia yang membangkang, tidak mau menerima perintah dari Allah untuk bersujud kepada Adam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala laknat Adam, laknat iblis, laknatullah alaih, gitu ya. Tapi pada saat Adam dan Siti Hawa berada di surga, ketika setan sudah diusir, tapi ternyata dia mampu masih mengganggu Adam dan Siti Hawa. Mungkin juga wallahu alam ya, kalau dia misal ingin ganggu manusia di bumi, belum ada manusia saat itu, ya kan? Baru ada Adam dan Siti Hawa, dan itu pun masih di surga. Berikutnya tentang apa tadi? Yang kedua, Rabbana zalamna, betul. Jadi memang ada riwayat yang menyatakan bahwa Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu lama sekali ya meminta ampun kepada Allah, gitu ya. Tapi artinya berproses dan tidak secepat itu Allah ampuni. Nah, ketika Allah berikan oleh-oleh kalimat atau doa Rabbana zalamna ini, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa itu. Nah, ulama menyatakan lamanya, rentang lama yang dimaksud di sini ya tidak selama orang yang mungkin orang biasa, gitu ya. Karena dalam ayat ini ada bunyi, jadi bunyi ayatnya kan fatalaqa adam rabbi kalimat fataba. Fataba, fa di sini menunjukkan bahwa antara doa yang diucap Adam dengan taubat yang Allah berikan itu waktunya sangat dekat, gitu ya. Wallahu alam berapa tahun ya kita tidak tahu. Yang jelas doa Adam itu segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentang manusia kalau kita salah dengan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Di sini disebutkan ya, ketika kita salah dengan orang, yang bisa kita lakukan itu adalah nih, kami bacakan dalam kitab ini ya. Semangat. Fa'ilam yastati al-'asi bi an kanat muzallatuhu mustaghratan fi zaman fal matlub kasratu tadarru' ila Allah. Pertama, kalau memang tak katik lagi orang yang pernah kita zalim itu, entah dia hilang, entah dia mati, entah dia tak katik lagi, maka yang bisa dilakukan adalah bersegera meminta ampun kepada Allah, ya, merendahkan diri kepada Allah dan berharap kepada Allah agar mudah-mudahan yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi itu nanti di hari kiamat memaafkan kesalahan kita. Karena kalau langsung minta maaf udah bisa, karena orang ini udah katik lagi, udah meninggal dunia. Maka kita minta ampun kepada Allah, kemudian dalam doa-doa kita itu minta kepada Allah agar mudah-mudahan yang bersangkutan nanti di hari kiamat berkenan untuk memaafkan kesalahan kita. Itu yang bisa kita lakukan, ya kan? Kalau yang lain udah maksimal, maka yang bisa kita lakukan adalah tadi berharap mudah-mudahan. Insya Allah ya, kalau memang hati kita tulus minta maaf, tulus mengakui kesalahan, insya Allah dengan izin Allah nanti yang bersangkutan di hari kiamat akan memaafkan kesalahan kita, ya kan? Mudah-mudahan orang yang pernah kita sakiti, yang kita zalimi, mumpung masih hidup, Bapak Ibu, segera minta maaf. Kalau sudah mati, saro dia, tidak bangun lagi, tidak baca, ya kan? Maka segeralah islah, minta maaf, mudah-mudahan dia memaafkan ya.
dan kita mudah-mudahan bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu bisa kami sampaikan. Mohon jika ada kekurangan, kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.